tenang. Tolong selamatkan dia. Bunda, tenang. Bunda harus tenang. Diceritakan, Sang Nyi Birah sedang khawatir dengan mengendarai kereta kuda dan di dalamnya ada seorang tabib yang bisa menyembuhkan segala penyakit, hingga mereka pun mengendarai kereta kudanya dengan melaju cepat, dan sesampainya di sana di Kakutemenggungan sang tabib pun memeriksa akan penyakitnya, hingga sang tabib pun, bersama Putri Ambarwati, dan muridnya yang satu lagi, mengobati akan Bayu Samudro, yang semakin parah akan penyakitnya. Kenapa Nyi Birah belum juga datang? Sabar Bunda, Bunda harus sabar. Tenang, tenang Bunda. Kita sudah dekat, moga-moga dia selamat. Maaf, saya tidak sanggup. Ayo, kamu tidak boleh mati. Bunda, tenang Bunda. Ayo. Maaf kalau bukan saya sendiri yang menjemput guru. Sudah, tidak apa-apa, Putri Ambarwati. Tolonglah segera tabib. Boleh saya melihatnya dulu? Iya. Sama, ya guru. Cepat. Cepat. Saya tidak kenal racunnya. Mudah-mudahan tidak terlambat. Tolong selamatkan dia, tabib. Iya. Samahong. Ambarwati. Bayu. Kamu mau pamer kekuatan? Mau menunjukkan bahwa bisa berubah menjadi 2, menjadi 4? Kamu tidak boleh melakukan itu. Belum saatnya. Tugasmu hanya melepaskan anak panah ke sasaran dan kabur. Tidak lebih dari itu. Di sisi lain, di tempat Sang Raden Sombo, para penjahat telah berkumpul, dan menghajar salah satu dari anak buahnya yang mengirimkan akan panah berbentuk gendam tersebut, hingga ia asalnya diperintahkan untuk memanahnya saja bukan berkelahi di tempat itu, hingga Sang Raden Sombo pun datang dan mendengar hal tersebut, hingga ia merasa senang karena musuhnya akan mati dalam sendirinya hingga ia mampus tak berdaya, dan ia dapat menguasai akan Kakutemenggungan, dan membuat sang penjahat juga senang. Raden Sombo majikan kita. Tugas yang saya berikan padanya untuk membunuh Raden Ayu gagal, dan ulahnya membuat keributan. Itu kesalahan yang tidak bisa dimaafkan, Raden. Aku mengerti, Rawaka. Tetapi panah yang meleset dari sasaran dan terkena Bayu Samudro, itu sama nilainya dengan kematian Bunda Sekarsari. Kenapa bisa begitu, Raden? Bayu Samudro itu benteng Katumenggungan. Benteng Katumenggungan yang sepertinya menjadi harapan dan tumpuan Bunda Sekarsari. Jadi bisa dibayangkan apa yang terjadi kalau sampai benteng itu roboh. Iya, saya mengerti. Saya bisa menerima penjelasan ini. Tapi, tindakannya yang di luar komando tetap tidak bisa dimaafkan, Raden. Kerusuhan.
yang diceritakan dan keterkejutan Yudo Turonggo menghadapi prajurit yang tidak bisa mati dan semakin banyak kalau dilukai. Itu merupakan cerita tersendiri yang harus dinikmati. Maksud Raden? Itu artinya aku dan ibu tidak sia-sia membayar kalian mahal. Kalian akan menjadi prajurit yang handal, prajurit yang tidak terkalahkan, prajurit Gegirisi yang akan membuat Yudo Turonggo dan Katumenggungan kalang kabut. Terima kasih, Raden. Raden, bagaimanapun juga kita harus mengirim utusan lagi untuk melihat dari dekat bagaimana keadaan Katumenggungan dan bagaimana nasib Bayu Samudro. Nasib Bayu Samudro sudah jelas, Bu. Sekarang dia sekarang, dan sebentar lagi dia akan mati. Raden Ayu, sebagian darah yang tercemar racun sudah saya keluarkan. Tapi bagaimanapun, Raden Bayu Samudro harus berbaring untuk beberapa hari. Tapi Bayu Samudro pasti sembuhkan Tabib Tanamfu. Penawar racun dan obat luka, serta totokan darah yang saya berikan akan membuatnya cepat sembuh. Selanjutnya Ki Boyo Usodola yang akan mengatur pemberian jamu dan merawatnya, Raden Ayu. Iya, tapi... Jangan khawatir, saya akan datang lagi di hari ketiga. Terima kasih Tabib Tanamfu. Kalau begitu, saya mohon pamit. Permisi, Raden Ayu. Iya, terima kasih. Bunda, mohon izin untuk mengantar Sambet ini ke rumah. Tidur. Itu bagian dari penyembuhan, Gusti Ayu. Kalau begitu, tinggalkan aku. Sendiko Dau, Gusti Ayu. Panah itu seharusnya mengenai Kunyi Bira. Kalau bukan karena Bayu Samudro, saya pasti telah. Itu artinya Raden Bayu Samudro memang diciptakan untuk menyelamatkan Den Ayu. Bayu Samudro, dengan apa harus kubalas segala kebaikanmu? Di sisi lain di tempat Kakutemenggungan, sang tabib sedang mengobati akan Bayu Samudro, hingga ia sang tabib meninggalkan akan ruangan tersebut, dan lagi, sang Dewi Ambarwati bertanya apakah ia akan sembuh, maka tabib pun menjawab ia akan sembuh, karena yang ia bantu adalah, pelengkap dalam penyembuhannya, karena sang Raden Bayu Samudro pun, juga bisa menyembuhkan diri dengan sendirinya, hingga sang Dewi Ambarwati merasa aneh dengan sang Bayu Samudro, dan ia sang tabib pun menjelaskan, dengan seksama dan sejelas-jelasnya. Begitu mendengar penjelasan itu, sang Ambarwati pun mengalihkan akan pembicaraan dengan kakak seperguruannya saling bercanda dan mendapati kabar Meikan pun baik-baik saja, dan ia bertanya apakah ia sudah hamil lagi. Ternyata belum, dan ia ingin bermain akrobat dengan sang kakak seperguruannya. Iya, jamu dan ramuannya yang saya berikan hanyalah pelengkap. Tapi penyembuhan yang sebenarnya datang dari tubuh Bayu Samudro sendiri. Aneh. Samhong, bisa menjelaskan sesuatu? Pengetahuan saya belum sejauh itu. Maaf Putri Ambarwati. Hei, guru. Tidak. Jangan panggil saya guru. Saya... Guru? Tidak. Jangan panggil saya guru. Tidak, saya... Kenapa jadi begini? Oh ya, Melan kirim salam. Iya. Bagaimana Melan? Baik, sangat baik. Samhong. Apa Melan sudah? Belum, tentu saja belum Putri Ambarwati. Samhong? Kenapa jadi berubah? Jangan panggil saya dengan Putri. Saya adalah Ambarwati, adik angkatmu, sahabat, dan saudaramu. Iya. Samhong, kita tetap bersaudara. Saya tidak ingin ada perubahan di antara kita. Iya, baik Ambarwati. Nah begitu. Samhong, kapan kita main akrobat lagi? Masih boleh Ambarwati? Ya tentu saja boleh. Ya. Ya, ayo. Iya.
Pasti ada sesuatu yang terjadi di bawah sana. Ada apa, Kanjeng Ratu? Tapak Dento, coba lihat apa yang terjadi di bawah sana. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Saya tidak harus ikut, Wak Ratu. Tidak usah, kita tunggu saja. Di tempat lain, di Kerajaan Laut Jawa, keadaan sedang genting, dan Sang Ratu Laut Jawa diserang oleh Tugu Wasesa yang kini berubah menjadi seekor monster, yang sangat ganas. Hingga di luar sana, terdapat Sang Ratu Kidul yang menyuruh akan Tapak Dento melihat situasi, hingga Sang Tapak Dento melihat akan pertarungan di dalam kerajaan tersebut, hingga Sang Ratu Kidul dilaporkan mengenai apa yang telah terjadi di dalam Istana Laut Jawa. Keadaannya sangat genting, dan tidak terkendali, hingga Sang Ratu Kidul pun akan masuk ke dalamnya, dan membagi tugasnya, masing-masing. Kenapa tiba-tiba bulu hijau ada di sini? Kenapa ada dua? Tapi bagaimanapun aku tidak boleh ikut campur. Aku harus melapor dulu pada Kanjeng Ratu. Siapa kalian? Kalian dari Laut Kidul? Lapor, Kanjeng Ratu. Iya, katakan. Tugu Wasesa buat ulah lagi, Kanjeng Ratu. Siapa yang menghadapinya? Senopati Karang Prakoso, Kanjeng Ratu. Kembang Lor dan Pending Utomo? Tidak kelihatan, Kanjeng Ratu. Mungkin berjaga di dalam melindungi Ratu. Ada penjelasan lain yang bisa kamu berikan kepadaku, Tapak Dento? Ya, saya melihat keanehan dari Tugu Wasesa, Kanjeng Ratu. Apa itu? Tugu Wasesa bisa berubah menjadi dua sosok bulu hijau, Kanjeng Ratu. Tugu Wasesa bisa berubah menjadi dua sosok bulu hijau. Kacing Yandawuh, Kanjeng Ratu. Jadi kalau begitu, Tugu Wasesa yang membuat kerusuhan, bukan Tugu Wasesa yang sebenarnya. Ya, saya kira begitu, Kanjeng Ratu. Apa boleh buat? Kita harus ikut campur. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Tapak Dento dan Bagus Torodipo, kalian harus membantu Karang Prakoso. Aku dan Roro Deno akan menembus ke Segorolo. Mohon restu, Kanjeng Ratu. Mohon restu, Wak Ratu. Iya, pergilah. Kalian ikut aku. Mari, Raden. Iya. Tanpa Rungu, kamu tunggu di sini. Ya. Roro Deno, ikut aku. Sendiko dawuh, Kanjeng Ratu. Lihat. Itulah 20 hijau cuma Tugu Wasesa yang saya maksud. Kalian boleh siaga, tapi jangan menyerah kalau tidak kusuruh. Mari, Raden. Di Kerajaan Laut Jawa, sendiri Bagus Seturodipo dan Tapak Dento melihat akan situasi yang sebenarnya, hingga Sang Senopati Tapak Dento memberitahukan itu adalah makhluknya, yang menyerang akan Istana Laut Jawa, hingga Sang Tapak Dento menyuruh akan Sang Bagus Seturodipo, menghajarnya, hingga ia pun menghajar akan sang makhluk tersebut,
dan ia berubah menjadi Tuguasesa. Sang Tuguasesa pun protes dengan tapak Dento, kenapa ia mencari akan kerajaannya, hingga Sang Tuguasesa pun langsung dibawa oleh kilat merah berkecepatan tinggi, dan Sang Ratu Kidul pun sudah ada di sana hingga Sang Ratu Laut Jawa pun langsung memberitahukan bahwa Sang Ratu Kidul ada di sini. Ia pun langsung menghadap dan menjelaskan situasinya kepada Sang Ratu Kidul, hingga pada akhirnya di tengah-tengah pembicaraan mereka ia diperkenalkan dengan sang anaknya yang sudah lama terpisah dari ibunya, dan mereka pun menghaturkan sembah kepada sang ibu, hingga ia memperkenalkan akan Roro Denok sebagai sang kekasih hatinya, dan menghaturkan sembah kepada sang ibu mertuanya. Utusan atau mengabarkan apa yang sedang terjadi di sini, kalau kemelutnya persoalan selalu dihubung-hubungkan dengan peran Yunda atas pengangkatan Dinda sebagai Ratu Laut Lor. Kalau memang benar Tuguasesa keberatan Dinda menjadi Ratu Segorolo, kenapa baru sekarang? Kenapa ia tidak nyatakan pada saat pengangkatan diputuskan? Dinda juga tidak mengerti, Yunda. Dinda, mungkin Simbalelo itu bukan Tuguasesa yang sebenarnya. Bukan Tuguasesa yang sebenarnya. Tuguasesa yang berontak itu adalah Tuguasesa yang palsu. Mungkin ada kekuatan lain yang meminjam sosok Tuguasesa untuk kepentingan pribadinya. Benar Kanjeng Ratu. Kami juga punya kesimpulan begitu. Lalu bagaimana? Tuguasesa palsunya bisa ditangkap? Mohon maafkan kami Kanjeng Ratu. Seperti yang pernah terjadi, gumpalan cahaya merah berkecepatan tinggi membawanya pergi. Gumpalan cahaya merah berkecepatan tinggi? Kasinggian dawu Kanjeng Ratu. Bagus Toro Dipo. Dadong dawu Waratu. Bagus Toro Dipo. Wak Ratu. Oh iya, Dinda, jangan kaget. Kedatangan Yunda ke sini membawa Bagus Toro Dipo, putra Dinda. Bagus Toro Dipo. Iya, Dinda pasti ingat kenapa Dinda memberi nama Bagus Toro Dipo kepada putra Dinda. Kang Mas. Kang Mas. Istriku tercinta. Iya, Kang Mas. Hanya ada sebuah pesan yang aku sampaikan padamu. Apa, Kang Mas? Apa, Kang Mas? Kalau nanti anak kita laki-laki, Kang Mas. berilah nama Bertahan, Kang Mas. Siapa Kang Mas? berilah dia nama Bagus Toro Dipo. Bagus Toro Dipo. Kang Mas. Kang Mas. Kang Mas. Dan kini putramu yang Sigit Bagus Toro Dipo sudah ada di hadapanmu. Bagus Toro Dipo. Putraku. Kanjeng Ibu, Selamat datang Bagus Toro Dipo. Putraku. Kakang Bawono, semoga dari surgamu kau saksikan pertemuan bahagia kami ini. Kamandamu pasti ikut menyaksikan pertemuan bahagia ini, putraku. iya Kanjeng Ibu. Nanda juga mendengar bisikannya. Kebahagiaan Ramandamu akan lebih lengkap kalau Nanda nyatakan juga siapa wanita yang Nanda bawa itu. Iya Waratu. Bunda Dewi, perkenalkan, ini Roro Deno. Roro Denok, Iya, Nanda dan Roro Denok saling mencintai. kalau memang sudah menjadi pilihan dan Anda berdua sudah saling sehati, tentu Ibu merestuinya. Terima kasih, Kanjeng Ibu. Kemarilah Roro Denok. Ayo sana, aturkan sembah bektimu.
Terimalah sembah bakti Terimalah kami, sembah Kanjeng. bekti saya, Kanjeng Ratu. Panggil aku Bunda Roro Deno. Kanjeng Ratu. Bunda. Panggil aku Bunda Roro Deno. Inggih Bunda, mestaken dawuh. Bagus Toro Dipo, Roro Deno. Semoga Nanda berdua selalu bahagia. Restu Bunda akan membuat kami bahagia. Tapi jangan lupa restu uak kalian, Kanjeng Ibu Ratu Kidul. Mohon restu Mohon restu Uak uak Ratu. Ratu. Restuku bersama kalian. Ya! Ya! Bagus, bagus. Sangat memuaskan. Ayo, ujilah mata Sito. Pelatih handal kalian. Ayo, ujilah mata Sito. Hidup mata Sito. Mata Sito. Hidup mata Sito. Bagus mata Sito. Ternyata latihan keras. Di tempat lain, sang kakeknya Seto Satrio, membawa kabar bahwa sang Bayu Samudro telah kena panah beracun, dan sang Seto Satrio senang dengan kabar ini, hingga sang kakeknya itu Surolamon, mendapatkan protes dari sang istrinya yang bernama Nyi Wingit, dan ia marah karena tidak mempercayai akan berita tersebut, hingga sang Nyi Wingit juga bersikeras untuk tidak percaya dengan berita yang dibawanya, kemudian dari situlah ia ingin membuktikan dan pergi dari gisikan tersebut, dan pada akhirnya, ia pun tidak akan kembali sebelum mendapatkan kabar yang benar tersebut. Senopati Agol Katumenggungan 31, Yudo Turonggo. Kalian akan berhadapan langsung dengan Yudo Turonggo. Kamu dengar dari siapa kalau Bayu Samudro kena panah beracun? Dari sumber yang bisa dipercaya atau tidak? Ya tentu saja dari sumber yang bisa dipercaya, Nyi. Sumber yang bisa dipercaya itu siapa? Dengar. Kusir Katumenggungan yang menjemput tabib Cina itu. Tabib Cina? Kenapa harus memanggil tabib dari luar? Apa tabib Katumenggungan tidak ada? Benar, Nduk. Tabib Katumenggungan itu memang ada. Tapi kalau tabib Katumenggungan itu tidak mampu, lalu apa salahnya memanggil tabib dari luar? Iya, Pak. Baik, baik. Sekarang begini saja. Kita terima saja bahwa berita dari kakek benar adanya. Bayu Samudro terkena racun. Dia menderita sakit. Dia tidak bisa bangun. Kita akan serang Katumenggungan. Iya, kita perang. Ya, kita akan perang. Tapi, Ibu bangga dengan semangat menggebu Raden itu. Tapi tidak ada salahnya kalau kebenaran berita itu kita kaji sekali lagi sebelum kita melakukan penyerangan, ya? Ya, aku setuju. Kalau perlu, aku sendiri yang akan ke Katumenggungan. Bu, apa harus Ibu yang berangkat? Kenapa tidak? Ibu sanggup melakukannya? Nah, ibumu bicara begitu karena dia tidak pernah mau mendengar apa berita yang aku bawa. Sudah. Ki, jangan salahkan aku kalau aku tidak percaya dengan berita yang kau bawa. Ayo, tolong katakan, kapan kamu ketemu dengan kusir itu? Dan kenapa kusir Katumenggungan itu mau menceritakan tentang Bayu Samudro yang kena panah kepadamu? Dengar, kusir itu memang tidak pernah cerita langsung dengan aku. Tapi tukang kuda yang memasang sepatu kudanya lah yang cerita dengan aku. Karena sepatu kuda itu harus cepat dipasang. Harus berlomba dengan waktu. Berlomba dengan racun yang mengenai Bayu Samudro. Nah, ini kan yang berbelit-belit dan itulah yang harus diluruskan. Sudah, aku akan segera ke Katumenggungan dan jangan melakukan apa-apa sebelum aku pulang.
Ibu, Ibu. Biarkan ibumu pergi. Tidak usah dipanggil-panggil. Dia memang keras kepala. Sudah, Bu. Sudah. Ibu takut kalau terjadi sesuatu dengan nenekmu di Katumenggungan, Raden. Ibu takut.